Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zara Fania Pradiva dari Universitas Teknokrat Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan materi manajemen operasi yang berjudul forecasting. Yang pertama yaitu pentingnya peramalan dalam bisnis. Peramalan adalah kunci untuk mengantisipasi permintaan, mengatur persediaan, dan membuat keputusan strategis yang tepat dalam bisnis. Lalu selanjutnya, definisi dan konsep dasar peramalan. Ada definisi, proses memprediksi masa depan berdasarkan data historis dan analisis tren. Yang kedua, tujuan membantu pengambilan keputusan yang lebih akurat dan efektif. Yang ketiga, jenis kualitatif, kuantitatif, dan kombinasi keduanya. Lalu, ada pula metode-metode peramalan. Yang pertama, kualitatif, opini dari ahli, studi pasar, survei konsumen. Yang kedua, kuantitatif, regresi, pemulusan eksponensial, analisis deret waktu. Yang ketiga, kombinasi, menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Selanjutnya ada pengumpulan dan analisis data. Yang pertama, data historis, mengumpulkan data penjualan produksi dan tren pasar. Yang kedua, identifikasi pola, mencari pola sejarah dan pergerakan dalam data. Yang ketiga, analisis statistik, menerapkan teknik statistik untuk menghasilkan peramalan. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi peramalan. Yang pertama, ekonomi, siklus ekonomi, inflasi, suku bunga, dan kebijakan pemerintah. Yang kedua, persaingan, tindakan kompetitor, perubahan preferensi konsumen. Dan yang ketiga, teknologi, inovasi produk, perubahan proses produksi. Yang keempat, sosial budaya, tren gaya hidup, demografi, dan kesadaran lingkungan. Selanjutnya ada pula penerapan peramalan dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, perencanaan, menggunakan peramalan untuk merencanakan produksi, inventaris, dan strategi. Yang kedua, pengambilan keputusan, membuat keputusan yang lebih baik dan mitigasi risiko. Yang ketiga, evaluasi kinerja, menganalisis akurasi peramalan untuk perbaikan di masa depan. Selanjutnya, ada pula tantangan dan keterbatasan peramalan. Yang pertama, ketidakpastian, sulit memprediksi faktor-faktor eksternal yang berubah cepat. Yang kedua, kualitas data, kesulitan mengumpulkan data yang akurat. Lalu yang ketiga, bias manusia, persepsi dan asumsi yang dapat mempengaruhi hasil peramalan. Dan yang terakhir, kesimpulan dan rekomendasi. Peramalan yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang metodologi pengumpulan data dan pengelolaan faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi, harus menerapkan pendekatan peramalan yang tepat, menganalisis secara berkelanjutan, dan terus beradaptasi dengan perubahan pasar. Sekian presentasi saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.